Di pulau kecil yang indah ini, terdapat sebuah tradisi kuno yang disebut Posepaa. Sebuah atraksi saling tendang yang menghubungkan masyarakat adat Lia. Posepa itu adalah satu bentuk permainan rakyat yang berkembang di daerah Lia. Itu menandakan satu kegiatan yang saling bertukar tendangan, saling menendang. Dua pihak yang saling menendang. Dalam permainannya itu dilakukan secara berpasangan. Berpasangan artinya seseorang harus punya pasangan main berpegang tangan dan melawan yang berpegang tangan juga. Di dalam dinamika permainannya, satu pasang itu boleh melawan satu pasang, atau boleh beberapa pasang dengan beberapa pasang, atau bahkan yang terjadi itu satu pasang melawan beberapa pasang. Itu kalau sudah semakin hangat itu. Tradisi Posepaa dalam bahasa Lia Togo diartikan sebagai saling sepak. Dulu Posepaa adalah seleksi prajurit khusus di kerajaan adat Lia. Tetapi seiring waktu, tradisi ini menjadi warisan masyarakat adat Lia. Tradisi ini menggabungkan kata sepa yang berarti tendang dengan awalan po dan akhiran a yang berarti melakukan. Jadi Posepa itu di zaman dulu waktu kami kecil di tahun-tahun 80-an itu sebenarnya tradisinya itu bukan dari setelah sholat Id, sholat Idul Adha ataupun Idul Fitri. Tetapi di zaman kami waktu masa kecil biasanya untuk ngabuburitnya orang Lia itu dia melakukan rutin Posepa setiap satu hari bulan Ramadan itu, satu Ramadan toh, di alun-alun Benteng Lia itu di Larutoge itu kita sudah ada atraksi Posepa. Jadi tapi puncaknya itu kan 3 hari, puncaknya itu sebenarnya di Idul Fitrinya, itu puncak yang paling ramainya di Idul Fitri. Jadi mulai puasa saat pertama itu sampai 30 hari itu ada setiap jam-jam 3 itu kita sudah di pelataran sana. Makanya itu yang pohon-pohon Kamboja yang besar-besar itu kami itu sudah ada tempat kami masing-masing itu. Sudah ada cabang-cabang untuk tempat kami menunggu waktu atraksi Posepa itu. Kan pertama kan biasanya kalau di waktu Posepa itu kan biasanya kan anak-anak yang kecil dulu, istilahnya anak dulu dilatih untuk bertarung Posepa itu toh, yang dari kecil-kecil dulu, habis itu naik level lagi ke remaja, habis itu yang umum itu sudah mau remaja, dewasa, ataupun yang orang-orang tua. Posepaa diperkenalkan sejak zaman Kesultanan pada pertengahan abad ke-17. Pada awalnya, ini adalah bentuk seleksi prajurit sebelum mereka diterjunkan ke medan perang. Namun seiring berjalannya waktu, tradisi ini berkembang menjadi ritual fisik, mental, dan kanugaran yang diadakan saat Ramadan. Posepa ini molengo itu di awalnya kan molengo mo itu kan terang molengo nggak itu posepe. OCP itu saling mengusir. CPM atau misalnya masuk ke pihak kita di OCP dilarang kan. Jadi dulu itu ilmu-ilmu yang pertama mulai ngomong kalau ada baik orang-orang asing masuk ke wilayah kita ya dilarang dulu dengan teriakan tidak boleh masuk keluar, jangan masuk wilayah. Kalau ada yang tidak mau, ada yang bega-bega, tentu juga ada yang bega-bega. Ang pertama mulai karena sesuai zaman ini mono melanga hongan sepa lagi tefatu tekau merubah toano aka mereka takut kita tebadi mayo bilang ko hele moto demo to itu awalnya begitu. Jadi kan gara-gara satu siasat atau tindakan untuk mengusir lawan atau orang asing. Kemudian dikembangkan dijadikan ini Posepa ini di sarana latihan untuk Posepe tadi, bukan berperang itu jelas sekarang ini Posepe latihan muamian di lapangan di Barungga itu
Sudah ada aturannya dua pokonta, tapi punya aturan apakah apa posepamian ikuan. Jadi itu awal mulanya itu merupakan siasat supaya lawan dia takut jangan sepakau batu sesuai ke zamannya. Dari dikembangkan setiap bulan puasa dulu. Bulan puasa diadakan latihan. Kan artinya kedua, kenapa tidak batal ke puasanya orang Posepa di bulan puasa? Nonda. Sebab syaratnya tidak boleh kita marah. Kapan marah ya batal puasamu. Sebab ini bukan maksudnya untuk kita dipuji orang abu kunoi Posepasan Posobadi, tapi ini hanya teknik. Kalau kita misalnya berperang, temangan sepa abali maya pumoso belakang meta pumoso dan sebagainya. Dari mulai aturan dia iso Posepa dua baru ke babu. Dari ada aturan. Saya misal apa sanu tinju gol itu aneh ke kalau istilah baik tempatnya itu ring. Kalau sudah batasnya baku lepas apa konta kamu sepak bado sofomo. Berbeda dengan sekarang tenda busu akan aturan Posepa dari umpama desa Ivabo. Usu apa pokontan ono baru gak iso sudah mundur aja. Begitu juga sebaliknya itu baru di desa keluar masih iso usu kan sobokan ini itu aturan darong itu temia terlalu akan kurang iya tuh meronda Posepa mia lalu kom. Jadi kadang-kadang temia minta itu opa moturi tadi itu kan dalam setamata mana kita temia dari aman-aman saja. Nah jadi dikembangkan nggak emote latihan garasan kalau demo Posepa pakai Posepa gara ke mia itu awalnya itu Posepa. Jadi dijadikan budaya ya puasa dilakukan. Kenapa dilakukan bulan puasa? Itu melatih fisik. Orang puasa kan melatih fisik, melatih akhlak mental, tidak boleh marah. Kalau marah batal puasamu. Jadi bebas ditendang dari unjuk kaki sampai kepala. Kalau ada yang dikena itu salam, kami tidak dapat menghindar. Aturannya bebas ditendang. Dua orang karena arasamia samia aku ambil buku tuan. Atau Posepa samia saya aku ambil buku. Bentar pokok tar dulu some buku. Artinya mana dia some buku Posepa. Untuk umpamate tu pokok tar apa nama Posepa muanan. Wih kuat. Bentar samia saya akan ambil buku. Dari emosi dulu itu ditahan, melatih emosi tidak boleh marah sebab artinya apa so apa karate pas saja artinya mandeman saro emosi inuman sano tidak terkendali ya bisa dilumpuhkan oleh lawan. Jadi Anda bebas menendang di sasaran-sasaran yang nikmat terhadap lawan, tapi tujuannya bukan untuk mematikan lawan, hanya menumpukan. Karena pemusuh aklamnya sudah bisa ditambah misalnya tuh, tapi tujuan bailatnya itu hanya untuk melatih visi, buatan teknik garupa iumpa bagian-bagian di makwa masyarakat. Jadi awalnya itu Posepa itu merupakan tanggung itu senjata mungkin juga tidak tepat, tapi suatu cara untuk melawan tadi kalau ada orang asing yang masuk ke wilayahnya juga. Tapi apa-apalan nggak sempat tepat otomatis kau bata-bata kau karena dengan doa tuh. Dari dulu. Ya doa ada yang putomai ya kalau bayo bermukimi teratur dalam itu begitu. Tapi setelah kalau mau anda benteng pertama itu ya sudah diadakan setiap bulan menjelang bulan puasa itu di Muka Baruga itu. Jadi sudah terkoordinir di pelaksanaan di situ sudah ada aturan-aturan apa olahraganya nanti itu aturan-aturan. Tradisi Posepa diadakan setiap tahun oleh masyarakat adat Lia di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi.
dari segi sebagai permainan mengandung unsur-unsur menang dan kalah dalam tanda kutip ya. Sehingga dia dibagi menjadi dua bagian masyarakat, komunitas. Jadi selamanya Posepa itu menghadapkan dua komunitas. Di komunitas yang dipersepsikan sebagai komunitas yang disebut Poru atau Iroboru dan Irobabu. Iroboru itu adalah kampung-kampung yang berada di bagian depan Baruga ke bawah sampai pesisir, atau belakang masjid ke pesisir. Dari areanya itu Baruga sebutnya titik khasnya ini. Meskipun mayoritasnya dari belakang masjid ke bawah. Kemudian yang Irobabu itu dilihat posisinya adalah kampung-kampung yang berada di bagian belakang Baruga atau di timur Baruga. Jadi barat, terminologinya sebetulnya artinya barat timur atau pesisir dan yang di puncak, itu sama saja itu. Nah, kenapa dia disebut kemudian ada istilah tanda kutip begitu kalah dan menang? Itu semata-mata untuk membuat apa ya? Membuat orang-orang punya spirit untuk melakukan itu lagi itu dan melakukan lagi. Jadi semacam sebuah tindakan merawat itu, sebuah satu kearifan merawat permainan itu supaya setiap waktunya ada lagi. Nah, Posepa itu kategori satu kebudayaan yang hanya dilakukan di situ dan pada waktu itu. Nah, kata itu pada kata tempat menunjuk bahwa hanya dilakukan di depan Baruga tadi itu. Baruga dan masjid itu. Dan pada waktu itu, dan pada terminologi pada waktu itu, maksudnya adalah memang hanya dilakukan pada momen yang telah menjadi konsensus, yang telah membudaya, yaitu sebelumnya dulu sepanjang puasa. Bahkan sebelum bulan puasa sudah dilakukan, sore hari. Dan kemudian lama-kelamaan sekarang tinggal pada setelah sholat Idul Fitri dan setelah sholat Idul Adha untuk segi waktu. Nah, bagaimana dia kalau dilakukan di tempat lain? Banyak kesempatan, terutama di awal-awal Wakatobi itu dia dijadikan satu atraksi pariwisata dan dilakukan di tempat lain. Dilakukan misalnya dipanggil ke kecamatan atau di tempat lain. Atau di situ juga tapi pada waktu yang bukan seperti terminologi waktu itu. Dan pemainnya hanya sekedar seremoni saja, tidak semagis waktu pada waktu itu dan pada tempat itu, pada terminologi itu. Nah, itu artinya bahwa dia memiliki satu ikatan emosi antara waktu, ruang dan para pemainnya itu. Dengan begitu, menurut hemat saya, dia kategorinya adalah satu permainan yang unsur spiritualitasnya ada itu. Unsur spiritualitasnya ada. Karena hal-hal yang dipercaya tadi itu. Dipercaya bahwa jika waktunya orang dengan sendirinya spiritnya akan naik, terpanggil begitu. Kan kalau orang-orang pemuda-pemuda itu kan biasanya kan kita ini merantau. Nah, kadang mereka mau pulang kampung itu mereka mau Posepa. Karena entah apa yang diberikan inti kita punya leluhur-leluhur di tanah lapang itu, sehingga atraksi Posepa itu harus di situ. Kalau kita sudah orang dengar itu orang Posepa, kaki ini gemetar bro. Ini kaki ini gemetar. Rasa-rasa kayak kablong ekasnya toto. Kalau petarung-petarung, beda halnya dengan bukan petarung. Kalau petarung-petarung itu biasa sih. Walaupun dia nyadarin hari ini saya tidak Posepa, tetap kalau sudah sampai di sini, nah ini itu dia punya sehe. Salah satu pembuktiannya, komunitas yang melakukan itu, yakni orang-orang Lia itu, meskipun pergi jauh-jauh atau pergi lama, selalu terpanggil untuk pulang kampung itu, untuk merayakan itu, untuk memainkan itu. Jadi unsur-unsur spiritualitasnya itu terpenuhi itu. Jadi makanya dia hanya bisa dilakukan di tempat itu dan pada waktu itu. Kalau direkayasa ke hal lain, dia menjadi tidak muncul ya,
tidak timbul dia punya daya magisnya itu, spiritnya itu tidak muncul. Kurang lebih seperti itu. Pelanggarannya itu kan sebenarnya kalau untuk pelanggarannya tidak boleh menggunakan tangan aja. Kemudian untuk kaki itu, kalau misalnya kaki, tangan hanya untuk menjaga, tidak boleh memukul. Tapi kalau kaki bebas mau dari atas ke bawah itu terserah, tidak ada anunya. Kemudian untuk masalah jatuhnya, kalau dia sudah jatuh itu harus dijaga, jangan sampai diinjak orang. Kadang kan ada yang juga amarah juga toh. Kalau ritualnya sebenarnya kami itu dari dulu itu mungkin sudah dilakukan leluhurnya kami. Makanya kalau posepa itu biarpun dia teruk dihantam posepa itu tidak, palingan dia pingsan, habis itu dia bangun lagi. Kalau memang terluka itu biasanya tarung itu berdarah-darah, luka-luka. Bebas menendang, yang penting jangan menggunakan kaki, tangan. Kalau menggunakan tangan itu namanya curang. Nah, itu bisa dijadikan, bisa dia dihakimi orang banyak gitu yang kalau sudah menggunakan tangan. Kemudian sebelum kami dulu, itu atraksi posepa dulu itu dilakukan masih menggunakan sarung. Makanya mungkin dengan keadaan geografis kami yang keras begini, sehingga kami punya masyarakat atraksi posepa itu juga dianggap tarung keras juga. Karena kenapa dilakukan secara berpasangan? Karena zaman dulu itu kan berperang itu ada yang namanya tameng. Tangan yang kiri itu memegang tameng, yang kanan memegang parang. Nah, sehingga istilahnya teman kita itu dianggapkan juga bisa jaga sebagai tameng. Dia bisa menjaga kita, dia juga bisa menyerang. Sehingga teman ada istilahnya harus podhaninako. Podhaninako itu antara kaki kiri dengan kaki kanan. Dia harus satu paket, itulah namanya podhaninako. Nah, kemudian yang biasanya kan tangan yang kita gunakan tameng itu tangan yang tidak terkuat. Itu yang kita gunakan untuk tamengnya kita. Kalau bahasa lainnya tompide. Ya gunakan kita punya laskar talo-talo itu kan tompide. Dia memegang dengan tombaknya. Makanya di situ ada yang namanya parang, kemudian tamengnya. Itu untuk pelatih kita punya skill menjaga teman. Dan jadi tangan aturan di posepa itu kan tangan tidak boleh main. Tangan ini hanya untuk menjaga bagian wajah dengan untuk menjaga kita punya badan ini jangan sampai kena sasaran tendangan. Jadi aturan kenapa dikatakan posepa karena hanya menggunakan kaki. Ada beberapa hipotesa tentang kapan itu mulai ada. Dan beberapa pendapat mengaitkannya dengan Talo-Talo. Talo-Talo seorang panglima yang kemudian memimpin di situ, yang kira-kira kurang lebih di abad ke-17 itu eksistensinya. Nah, kenapa dikaitkan dengan dia? Banyak narasi yang mengaitkannya dengan Talo-Talo, karena Talo-Talo seorang panglima yang beberapa tempat di Baruga itu, di halaman tempat posepa itu, dikaitkan sebagai tempat latihannya Talo-Talo dengan prajuritnya. Sehingga dia dimaknai kemudian bahwa posepa itu adalah semacam satu modul untuk melatih para prajuritnya. Sebenarnya yang terjadi adalah dengan posepa itu spirit daripada orang-orang untuk memelihara raga, fisik dan emosional itu akan tetap ada. Aspek emosion itu sangat penting sekali supaya orang sampai kepada adegan atau permainan itu sampai pada soal itu. Nah, kemudian jadi itu semacam kalau para pemainnya itu yang terlibat dalam permainan itu, sepanjang yang saya tahu jarang sekali terbawa ke itu kan pasti sakit karena orang saling menendang dengan segala kemampuan. Yang kita bayangkan bahwa akan ada unsur dendam dan sebagainya. Sepanjang yang saya tahu tidak pernah melahirkan dendam. Begitu selesai malah saling berangkul karena suasananya hari raya, malah mereka saling mengunjungi begitu, saling mengajak ke rumah. Padahal sebelumnya ini sangat fair sekali. Itu satu permainan yang sangat fair, saling mengajak dan sebagainya. Nah, jadi sebetulnya dia merayakan satu rasa gembira mereka. Kalau orang melakukan hal-hal yang tidak fair,
itu kemudian akan diceritakan dan menjadi bahan bulian zaman sekarang kira-kira ya. Itu. Nah, dimulai dengan teknikal permainannya. Karena teknikal permainannya base-nya adalah kaki, maka yang boleh dimainkan hanya kaki. Tangan itu hanya untuk menepis atau menangkis. Manakala terjadi orang-orang yang melakukan gerakan dengan tangan seperti meninju atau menempel, itu spontan akan diadili oleh penonton. Dan karena penontonnya yang uniknya itu para wanita malah, karena wanitanya kan menonton dari pinggir, di atas pagar batu, di atas di dekat masjid, dan mereka lah yang menunjuk seseorang yang dianggap melakukan tindakan yang tidak etis tadi itu, melanggar nilai itu ditunjuk dengan bahasa-bahasa tidak punya malu dan sebagainya. Jadi itu permainan penuh nilai begitu. Nah, dendam sesudah itu sama kualitasnya dengan melakukan kecurangan saat permainan tadi pakai tangan. Paralel dengan definisi aib, melakukan suatu hal yang aib begitu. Jadi Posepa dalam hal ini berarti satu permainan yang sportif, nilai-nilai sportif itu. Dan kenapa orang harus tunduk pada nilai-nilai itu? Karena melakukan suatu gerakan tambahan atau suatu sikap tambahan di luar nilai itu setara dengan hal yang memalukan gitu. Memalukan. Makanya diteriakin tidak punya malu, tak paham bangga, dibilang begitu kan sama penonton, para perempuan itu. Dan sebagainya. Dan juga para penonton laki-laki, terutama para orang tua yang mengatur jalannya permainan itu langsung melerainya gitu. Karena itu melanggar satu kaidah nilai-nilai yang sudah disepakati dan sudah berlangsung itu. Jadi dia bukan permainan kebuasan gitu, bukan kekerasan gitu. Dia satu nilai. Kalau permainan itu mengusung satu nilai yang dijaga, maka dia bukan satu pelampiasan hawa nafsu. Dia sesuatu momen yang ditunggu, dan semua hal yang ditunggu di dunia ini adalah hal yang menggembirakan. Jadi di dalam terminologi ini dia suatu permainan yang membahagiakan. Orang biar berada di Malaysia, orang berada di Maluku akan datang, terpanggil untuk datang dan rindu untuk datang, karena itu momen yang membahagiakan. Jadi definisi ini untuk menepis suatu asumsi bahwa itu adalah pelampiasan hawa nafsu. Dia bukan. Dia adalah satu permainan yang ditunggu dan menggembirakan para pemainnya, para penontonnya, para rakyat yang menontonnya. Dan semua orang di situ merasa hebat ketika bisa menghibur orang secara baik, secara normal. Jadi membanggakan mereka. Pemain bangga, penonton bangga. Nah, dalam konteks pelestarian ke masa yang akan datang, kalau nilai-nilai itu tetap dipelihara, maka orang selalu akan permainan itu akan lestari karena unsur kebanggaan. Apa yang akan merusaknya? Yang merusaknya adalah satu desain-desain yang berasal dari imajinasi kita sekarang. Contoh beberapa imajinasi yang akan merusak itu, dia didandani sedemikian rupa, ditampilkan di mana, itu akan merusak. Karena orang akan bicara hal-hal yang mendukung permainan itu, seperti gimana transportnya dan sebagainya. Apalagi kalau kebutuhan pariwisata diorder kayak tarian, kan akan dikasih transport, itu akan mematikan. Rekayasa seperti itu akan mematikan. Karena orang tidak akan secara terpanggil, bukan karena kebanggaan saja, tapi karena unsur ekonominya. Ada juga ide-ide bagaimana kalau ditarik retribusi masuk ke arena itu orang dan sebagainya, atau dibikinkan semacam tribun menonton dan sebagainya. Itu akan makin hilang dari ruhnya begitu, sebagai sesuatu yang spontan, dan spontan dalam pengertian tidak penuh dengan rekayasa. Ini bukan satu event festival yang rekayasa begitu, yang bisa diatur secara rekayasa. Nah, ide-ide, imajinasi masyarakat atau kita di zaman modern ini harus dijauhkan dari itu. Biarkan dia sesuai adanya. Biarkan dia menjadi hal yang karena ini dipercaya bahwa mereka adalah bangga dengan itu, ya datang bermain. Selesai, pulang bersama-sama.
Saya punya harapan itu kalau para kepala desa dia pahami itu merupakan satu budaya untuk kita, jadi merupakan sarana untuk orang-orang dari luar itu sudah bisa jadikan pariwisata, bisa berkunjung ke dia. Dilatih toh, mati apa mansai apa karatnya punya aturan, karena aturan kalau kita terdesa lapasnya pekontak sudah mundur lawan kita. Jangan ya. Saya bilang usahakan untuk angkat aturan positif sebenarnya. Saya akan temu mati, tapi ada yang saya kagumi sampai sekarang. Bola positif sekarang. Begitu amarahnya orang di lapangan itu, tapi kalau sudah selesai tidak ada dendam-dendam. Belum pernah saya dengar temia nanti karena posoi sepak. Belum pernah dari saya masih kecil. Itu keanehannya itu. Budi akan ya sudah, maka mari mulai ngomong. Araan to sepat badin to mako poso. Kalau kurang temia mati langsung poso. Tapi desimo ipungan yang jadi mereka dia sadar, bila sekarang mereka tahu mapasoma, akan kita umitai. Dia sadar bahwa dia yang nema, kantor rahoy tempat yang nema dia poso. Dan ya istilah dendam. Dari mulai itu pas sekarang ini saya kandang orang gila tidak tepat, tapi belum pernah miau penantinan sampai di luar tidak ada. Mungkin doang potong ini mau ngomong supaya dia kegara duma di alasan untuk kita baku musuh hanya merupakan latihan prajurit istilahnya atau tentara itu untuk mengusir orang-orang asing yang masuk ke dia. Jadi mau ngomong apa tahun sekitar tahun berapa ya 74 kalau saya tidak tahu. Hanya 3 hari menjelang puasa rame mua abilai baru enggak. Mulanya dari istilah saya dari tingkat SD dulu. Boleh mereka pokon tamu. Kami baru kami pokon tamu. Dari usia SD dulu. Aku mau tahu salah satu pihak apa kata bapak baru si umurmu setingkat SMP maju lagi. Mereka ini lagi lama-lama kalau mungkin sudah ada tidak seimbang. Mereka lepas ya setingkat SMA sudah termasuk umum yang orang tua. Jadi awalnya itu anak-anak dulu setingkat SD itu istilah saya. Paling kepokon tamu. Pertanyaan aku mau tahu tidak beda apa kata bapak arti baru maju lagi ya kakak mama setingkat SMP begitu baru remaja SMA termasuk orang tua. Ini adalah cara mereka merayakan hari raya Lebaran dan berkumpul sambil saling meminta maaf. Pose pa'a dilakukan dengan pasangan yang berpegangan tangan di dalam kelompok yang disebut endai. Terdapat 2 kelompok yaitu Amai Wawo dan Amai Woru yang saling menendang dan mengejar pasangan lawan mereka. Pemenang ditentukan oleh kelompok yang menyisakan pasangan yang bertahan dan saling berpegangan tangan hingga akhir. Pose pa'a melibatkan berbagai jenis tendangan seperti bagaigu, hekavi, dan tuduhi. Setiap tendangan memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan kemampuan memilih jenis tendangan ini dapat memberikan keunggulan dalam pertandingan. Keselarasan antara pasangan juga sangat penting. Tradisi pose pa'a mengandung nilai-nilai religius, kepemimpinan, perjuangan, sportivitas, kepatuhan, kesabaran, dan kebersamaan. Terdapat juga kepercayaan bahwa lapangan di Masjid Lia telah dipagari oleh doa leluhur untuk melindungi peserta dari cedera serius. Setelah pose pa'a selesai, peserta saling berjabat tangan dan meminta maaf satu sama lain. Ini adalah bagian dari tradisi yang mempromosikan rekonsiliasi dan kebersamaan di antara masyarakat adat Lia. Semoga film dokumenter ini telah memberikan Anda wawasan yang lebih dalam tentang tradisi yang kaya ini. Terima kasih telah menonton film dokumenter Pose pa'a, tradisi saling tendang di Pulau Lia.